Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukmana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab kalam. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali tentang bab kalam. Al-kalamu wal lafdul murakabul mufidu bil bad'i wa aqsamu salasa ismun wa fi'lun wal harfun ja'ali makna fal ismu yurafu bil hobdi wa tanwini wa duhulil alifi wa lami alaihi wa hurufil hobdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wa lamu wa huruful qasami wa hiya al wa'u wal ba'u wa ta'u wa wal fi'lu yu'rabu bi qadwa sini wa saufa wa ta'itani sakinah wal harfu ma la yusluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Sini para ulama ahli fikih mendefinisikan kalam itu sebagai sesuatu yang dapat membatalkan salat, seperti yang telah banyak kita temui di dalam kitab-kitab fikih. Di antara perkara yang dapat membatalkan salat adalah yaitu mengucapkan dua huruf berturut-turut meskipun tidak memahamkan. Contohnya seperti lafaz kum dan min. Sedangkan pengertian kalam menurut para ulama ahli nahwu adalah lafaz yang tersusun yang bisa memberikan kepahaman bagi yang mendengarkan dan dengan bahasa Arab. Seperti kalam dalam ilmu nahwu adalah lafaz yang tersusun dan memberikan kepahaman dan di lafaznya yaitu dengan bahasa Arab. Syarat kalam dalam ilmu nahwu yaitu ada empat macam. Yang pertama yaitu berupa lafaz. Itu kalam haruslah berupa lafaz, dan yang dimaksud lafaz adalah dalam ilmu nahwu adalah suara yang mengandung sebagian huruf jaiyah. Jadi contoh lafaz seperti halnya ucapan Zaidun yang mengandung sebagai huruf hijaiyah yaitu berupa Zaid, ya, dan da. Apabila tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah, maka tidak bisa disebut dengan lafaz. Jika tidak berupa lafaz, maka tidak termasuk kalam dalam ilmu nahwu. Contohnya adalah isyarat kedipan mata, meskipun itu memahamkan gitu. Ada yang kedua itu tersusun atau murokab. Sesuatu bisa dikatakan sebagai kalam apabila ia tersusun, yaitu artinya terdiri dari dua kata atau lebih hingga menjadi susunan yang paling bersandar dan memberikan faedah. Contoh adalah susunan koma Zaidun atau Zaid berdiri. Jadi kayak mengisyaratkan, tolong Zaid kamu berdiri gitu. Yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il dohir tampak atau unsur menolonglah. Dalam ilmu nahwu ucapan unsur dikatakan sebagai kalam karena sudah tersusun dan dua kata namun takdir atau tersirat. Karena di balik perkata unsur terdapat dhamir yang tersembunyi, yaitu apabila ditakdirkan berupa anta atau kamu. Jadi unsur itu lebih ke menolonglah. Jadi lebih ke menolonglah, lebih ke satu orang itu. Atau berdirilah. Jadi itu lebih ke meskipun tidak dengan kata kamu, kita otomatis kan dengan cara menunjuk atau mengisyaratkan gitu. Ada yang ketiga itu syaratnya berfaedah atau memahamkan atau paham gitu, orang lain itu paham. Yaitu kalam harus memiliki unsur al-mufid, artinya itu dapat memberikan faedah kepada yang mendengarkan sehingga dia dan tidak bertanya lagi, jadi mengerti gitu, sehingga tidak bertanya lagi. Seperti ungkapan Zaidun qaimun, Zaid tolonglah berdiri. Zaid nama orang yang berdiri itu jadi Zaid orang yang berdiri gitu. Berbeda lagi dengan ucapan yang tersusun tapi tidak memberikan faedah seperti ucapan in qama Zaidun. Jika Zaid berdiri, jadi seperti itu lebih ke ada unsur elipsis itunya, bahasa elipsisnya atau titik-titiknya gitu. Atau jika Zaid berdiri, otomatis kan itu lebih ke tanda tanya dan kata hubung yang harus kita hubungkan lagi. Jadi jika Zaid berdiri, maka kita harus berdiri juga, misalkan seperti itu. Ungkapan tersebut belum bisa disebut sebagai kalam dalam ilmu nahwu walaupun telah tersusun murokab atas susunan fi'il dan fa'il. Karena ucapan in koma Zaidun adalah kalimat syarat yang diawali huruf syarat in atau jika dan tidak mengandung jawab membuat orang yang mendengarnya akan bertanya lagi. Jadi atau mufid atau syarat yang ketiga mufid itu berarti yang dipahami oleh kita, jadi sehingga kita tidak melakukan pertanyaan kembali seperti yang barusan saya sudah jelaskan. Yang keempat yaitu berbahasa Arab. Kalam dalam ilmu nahwu yaitu haruslah diucapkan dengan bahasa Arab. Maka perkataan yang tidak menggunakan bahasa Arab menurut ulama ahli nahwu tidak bisa dikatakan sebagai kalam menurut sebagian pendapat. Seperti kata bil wad'i ditafsirkan dengan sadar, artinya pembicara.
harus sengaja dan sadar dalam perkataannya dengan maksud yang jelas. Maka dari itu perkataan orang yang mabuk, orang gila, orang tidur tidak masuk dalam kategori kalam. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan bahasa Arab yang jelas, itu bisa disebut kalam. Kita misalkan memanggil orang lain, tolong kamu kesini. Nah, itu bukan bahasa Arab. Kalau misalkan kata tolong kamu kesini diartikan jadi bahasa Arab, nah itu baru disebut kalam. Mungkin hanya itu. Barangkali dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa sesuatu bisa dikategorikan kalam dan dalam ilmu nahwu haruslah memenuhi 4 syarat, yaitu lafaz, murakkab atau mufid, dan diucapkan dengan sadar, yaitu dengan bahasa Arab. Jika tidak memenuhi 4 syarat kalam tersebut atau kurang salah satunya saja, maka tidak disebut dengan sebagai kalam. Nah, jadi mungkin jadi kalam itu kata yang tersusun, di dalamnya ada maknanya dan membuat kita tidak bertanya lagi, intinya memahami kata-kata yang intinya kita berkata lebih dari satu kata dan paham sampai kita tidak bertanya kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan kalam. Dan ada satu lagi, yaitu dengan berbahasa Arab gitu. Kalau misalkan bahasa Indonesia saja itu tidak termasuk kalam. Baik, mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.